Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, bertemu lagi di channel APP Web BJM. Kali ini kita akan membuat video lagi tentang login, logout, dan restricted access untuk aplikasi data mahasiswa yang sudah kita buat. Sebelumnya kita sudah membuat video pertama, yaitu instalasi aplikasi, membuat database, template bootstrap, halaman CRUD kelas, halaman CRUD mahasiswa, dan sekarang adalah login. Oke, langsung saja kita menuju ke Visual Studio Code, kemudian kita bisa pilih file index. Nah, di file index ini seharusnya kita akan membuat login di sini terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ke halaman dashboard, kita harus login. Nah, maka file index ini harus kita rubah dulu menjadi, kita rename menjadi misalkan home.php. Nah, kemudian dari tema kita bisa copy semua codingannya, kemudian kita buat file baru lagi dengan nama index.php. Paste, simpan, temanya kita close. Nah, kemudian di menu kita cek. Nah, berarti dashboard ini kita kembalikan menjadi home tadi kan, home.php, simpan. Nah, kemudian kita coba jalankan. Oke, di bawah ada ini. Oke, berarti kita hapus yang bagian gambar ini, kemudian dan data mahasiswa ini, sehingga nanti yang muncul cuma formnya ini aja. Oke, kita coba utak-atik. Oke, ini apa nih? Ini input data mahasiswa. Oke, ini MG-nya kita hapus. Oke, kemudian ini formnya. Oke, ini kita hapus sampai ke bawah. Jenis kelamin, kelas, alamat, kita hapus. Lalu di bawahnya juga kita hapus dari HR sampai akhir tabelnya ini. Kita lihat, simpan. Coba kita refresh. Oke, sip. Berarti ini tinggal kita modifikasi. Input data mahasiswa. Oh sorry, dari atas dulu. Oh, ini benar aja sudah. Aplikasi data mahasiswa. Oke, input data mahasiswa kita ganti menjadi login admin. Loremnya kita biarkan saja. Namanya kita jadikan username. Kemudian ini juga kita jadikan Ctrl D username. Lalu bagian placeholdernya juga kita ganti menjadi username. Oke, sip. Berarti ini tinggal kita copy. Kita paste di bawahnya, kita ganti langsung Ctrl D jadi password. P-nya huruf kecil saja. Nah, berarti ini yang kita buat huruf besar. Tipenya kita rubah jadi password. Simpan. Coba kita refresh halamannya. Oke, sip. Berarti tombolnya kita ganti juga. Ini menjadi login. Tombol cancelnya kita hapus. Simpan. Refresh. Oke, berarti kita langsung menuju file index. Kita buat PHP-nya di atas untuk membuat fungsi loginnya. Yang pertama kita akan buat koneksinya dulu. Koneksi titik PHP. Lalu kita buat if-nya, iset-nya nantinya. If iset, buka kurung, tutup kurung, kemudian $_post seperti biasa. Kemudian di sini submit sesuai dengan yang tombolnya ini. Tombolnya name-nya adalah submit. Oke, sip berarti. Lalu kita akan mengidentifikasi dulu. Yang pertama adalah $username adalah $_post, buka kurung, tutup kurung, tanda petik username sesuai dengan nama text file-nya. Oke, ini tinggal kita copy paste. Ya,
username klik 2 kali, Ctrl D, merubah jadi password. Oke, kemudian kita buat fungsi $resultnya. Ini langsung saja $result. Jadi tidak pakai $query, langsung saja di sini mysql_query kurung. Yang pertama kita seperti biasa perlu $john untuk koneksinya, koma, nah baru query-nya di sini. Jangan lupa titik koma. Nah, query-nya di sini kita bisa buat langsung saja select bintang, artinya kita panggil semua datanya dari tabel tbl_user. Oh sorry, kita coba lihat dulu tabelnya apakah sudah ada atau belum. Tabel user, oke sudah ada. Oke, sip, berarti sudah kita buat kemarin. Tabel user where, dimana username-nya adalah harus sesuai dengan username yang di atas ini. Harusnya kita juga boleh di sini langsung dan misalkan passwordnya adalah password. Nah, cuman kita bisa saja jadi username dulu. Apabila username didapatkan, maka kita jalankan hal selanjutnya yaitu password nantinya. Di sini if lagi, buka kurung tutup kurung, di dalamnya mysql_num _row dari $result. Jadi artinya apabila ditemukan satu data atau lebih di sini, maka bisa kita jalankan nanti hal selanjutnya. 1, 2 sih sebenarnya cukup sama dengannya. Oke, biar lalu di bawahnya baru kita identifikasi arraynya $row sama dengan mysql_fetch asok dari $result titik koma, kemudian if lagi, if buka kurung tutup kurung, ulang lagi, jika passwordnya nih, baru password di sini kita buat. Kemarin kita membuat passwordnya itu menggunakan password hash. Nah, supaya password hash bisa dibaca, kita bisa lakukan sebaliknya, yaitu menggunakan password verify. Password verify dari yang pertama adalah passwordnya, adalah password, koma. Yang kedua adalah row, mencocokkannya kita cocokkan dari $row yang diisi di formnya, yaitu password. Oke, kemudian di bawahnya, nah jadi artinya kalau sudah ini cocok, baru kita laksanakan yang di sini. Di sini kita bisa panggil session-sessionnya, atau kalau berhasil nanti ke alamatnya kemana juga boleh juga. Ini kita header dulu supaya nanti apabila berhasil dia mengarah kemana. Location titik 2 kita arahkan ke home titik php. Jangan lupa titik koma, kemudian kita bisa kasih exit di sini. Sip. Nah, kemudian apabila gagal, dari username-nya dulu langsung kita beri di sini $error sama dengan true titik koma. Nanti kita buat nih $errornya di bawah. Nah, kemudian kita di sini juga bisa memberikan tadi yaitu sessionnya supaya kita bisa mengingat apa-apa nantinya akan kita simpan apabila dia berhasil login. Kita coba di sini di atas kita buat dulu session startnya, ya, karena kita kalau ingin membuat session ya harus ada session startnya. Session start, buka tutup kurung, titik koma, isinya kosong saja. Nah, kemudian di bawahnya sini tadi baru kita buat sessionnya. Misal yang pertama adalah $_session, buka kurung tutup kurung, tanda petik, login misalkan dulu, sama dengan true. Apabila loginnya sama dengan true, bukan $login tetapi $submit, atau biar kita samakan saja di sini jadi login supaya sesuai dengan namanya. Berarti yang paling bawah juga kita ganti menjadi login.
login true. Oke. Jadi nanti apabila loginnya true, maka dia sudah berhasil login. Kalau false, maka dia tidak login. Oke, kita buat lagi yang lain, $session. Yang harus kita ingat lagi adalah ID user mungkin. Jadi kita tahu siapa yang login, user dengan ID berapa. Ini datanya kita ambil dari $row titik koma ID underscore user. Oke, kita copy aja, kita paste. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin harus kita panggil namanya saja langsung, simpan. Nah, jadi dari database ini kita ambil ID user dan nama. Oke. Nah, berarti kita harus menambahkan fungsi errornya tadi di bagian setelah P mungkin di sini. Nah, di sini kita bisa buat div baru, titik dengan kelas alert mungkin. Nah, kemudian di sini bisa kita letakkan username atau password salah. Nah, kemudian di sini boleh kita tambahkan button close-nya. Jadi di dalam alertnya itu ada tombolnya nantinya. Boleh kita tambahkan button. Kemudian di dalam buttonnya kita perlu tipe, yaitu button. Kemudian kita perlu kelasnya juga. Kelasnya mungkin btn strip close. Kemudian di sini data strip bs strip dismiss. Jadi supaya apabila kita klik nantinya dia akan hilang. Kita sesuaikan dengan alert tadi. Kemudian area strip label kita pakai close. Oke, button database dismiss sudah. Oke, sip. Nah, berarti alertnya juga kita tambahkan di sini. Alertnya warnanya adalah warning. Alert warning. Oke, kemudian nah di sini alert dismissnya tadi dismissable. Lalu ini efeknya kita beri efek fade. Kemudian juga kita beri show. Simpan. Kita coba lihat hasilnya. Oke, username atau password salah. Oke, sip. Bila kita klik nanti hilang. Nah, ini otomatis muncul apabila nantinya berarti kita letakkan di atas div-nya. If, PHP dulu. If, buka kurung tutup kurung, kurung kurawal. Nah, penutup if-nya kita buat di belakang sini. Penutupnya simpan. Belum. Di sini if iset apabila $error. Nah, simpan. Jadi apabila error, maka nanti akan muncul teks ini. Nah, kita coba refresh. Harusnya teksnya hilang dulu. Kita coba yang salah dulu, login. Nah, maka username atau password salah. Apabila yang benar nih, login, nah maka dia akan masuk ke index ke home maksudnya. Nah, jadi ke dashboard sini. Oke, sip. Itu untuk login. Kita buat lagi halaman logout-nya nih. Untuk halaman logout mungkin tidak terlalu, kita tidak memerlukan template. Jadi langsung saja di sini logout titik php. Kita buat dulu PHP awal dan akhirnya, kemudian kita juga buat session startnya titik koma, kemudian kita hapus. Nah, jadi apabila logout nanti kita bisa session unset. Nah, ini untuk menghilangkan sessionnya. Kemudian juga boleh pakai session destroy. Jadi kita boleh letakkan banyak fungsi di sini supaya pasti sessionnya itu hilang. Juga mungkin boleh kita buat $session yang kosong sama dengan
kolom tutup kurungnya kosong. Oke. Nah, apabila berhasil, maka kita buat headernya mengarah ke location -2, kita kembalikan ke file index.php, titik koma, kemudian exit, simpan. Oke, kita coba. Tadi sudah login, kemudian kita klik logout, nah maka dia akan kembali ke sini. Oke, kemudian nah harusnya apabila dia tidak login, nah kita tidak login kan, artinya password, misalnya passwordnya kita kosongkan, harusnya kita tidak bisa mengklik home mahasiswa dan lain-lain ini. Nah, maka harusnya file home ini harus kita kunci. Nah, cara menguncinya kita bisa tambahkan codingan di home. Kita letakkan saja codingan yang paling atas, PHP session start dulu, kemudian if buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, di bawahnya di sini iset buka kurung tutup kurung $session. Nah, kita panggil yang $session login tadi. Login. Jadi maksudnya apabila $session login ini berhasil, oh berarti tidak berhasil lah, berarti kita buat di sini not iset, kita tambahkan tanda seru. Apabila dia tidak login, nah ya kan, maka kita blok halamannya, langsung kita arahkan dia headernya ke lokasi yang lain. Location -2 index.php. Jadi kita suruh dia untuk login lagi apabila dia tidak login. Nah, jadi artinya halaman ini akan kita blok. Coba kita simpan, kita logout dulu. Nah, jadi kalau kita ke dashboard, nah harusnya dia tidak bisa. Tapi kalau kita login, nah kita bisa nih mengklik dashboard. Nah, oke. Kemudian mahasiswa masih bisa, berarti mahasiswa juga harus kita blok nih. Jadi harusnya semua filenya kita beri file yang ini, yang ini saja. Sampai sini. Copy. Oke, kita letakkan di file yang lain. Selain index, koneksi, logout, menu juga tidak perlu, tema juga tidak perlu. Oke, kita langsung. Oke, tema tidak perlu. Udah kita close semua filenya. Jadi harusnya kalau kita coba di sini refresh, nah maka dia akan kembali ke sini. Jadi semua file yang ada di sini, dashboard tidak bisa, mahasiswa tidak bisa, kelas tidak bisa, logout ya pasti terlogout. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia tidak bisa mengakses. Nah, tapi kalau kita login, nah maka kita bisa mengakses. Mahasiswa bisa, kelas bisa, tambah data juga bisa, mahasiswa tambah mahasiswa juga bisa. Nah, jadi semuanya bisa kalau kita sudah login. Nah, kemudian hal yang berikutnya lagi adalah apabila kita sudah login, kemudian kita mengakses halaman MHS atau loginnya, nah maka harusnya kita kembalikan ke halaman dashboard tadi. Nah, jadi ini harusnya file indeksnya juga kita kunci. Kita bisa meletakkan coding di sini, sama seperti tadi aja kita paste. Nah, cuman season sana tidak perlu. Jadi if iset session login, maka header locationnya kita kembalikan ke home. Simpan, refresh, dia login. Nah, kemudian kalau kita kembali ke login, ini sudah di home kan, kita kembali ke login. Harusnya tidak bisa. Kita coba lagi. Iset, iset not isetnya jangan ada, simpan. Oke, sip. Coba lagi. Nah, jadi kalau kita kembali ke index.php, nah maka kita tidak bisa. Jadi harus logout dulu, maka dia akan bisa ke sini. Sedangkan file yang lainnya tidak bisa diakses. Nah, itu adalah fungsi login sederhana nih. Jadi untuk membuat sistem keamanan kita supaya aplikasi kita aman. Jadi ada sistem loginnya. Kemudian orang tidak bisa mengakses apabila tidak login. Sip nih kayaknya sudah. Nah, jadi untuk aplikasi JRUD kita mungkin sudah selesai sampai di sini. Mungkin nanti
video selanjutnya kita akan membuat fungsi-fungsi yang lain, mungkin tambahan saja itu. Tapi kalau hanya kalian ingin belajar CRUD maksudnya, sampai di sini juga sudah cukup. Nah, kemudian di video-video selanjutnya kita juga akan membuat aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat, yang sudah jadi maksudnya. Jadi kalian juga bisa membeli aplikasi tersebut melalui link di deskripsi. Kemudian juga kalian juga boleh request mau aplikasi apa, kemudian mau tutorial apa. Nah, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.